siswa melakukan tindakan yang dianggap bertentangan atau tidak sejalan dengan keyakinan kelas atau dianggap melanggar peraturan sekolah, kita sebagai seorang guru hendaknya melakukan apa? Apakah dengan memberikan sanksi atau bahkan hukuman? Atau ada cara lain untuk memperbaiki hal tersebut? Bersama saya, Fatoni, calon guru penggerak angkatan 7. Dalam video ini, mari bersama kita cari tahu bagaimana metode segitiga restitusi dapat memperbaiki tindakan-tindakan anak yang dianggap bertentangan ataupun tidak sejalan dengan keyakinan kelas. Yuk, kita cari tahu bersama-sama. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Yes, yes, yes. Oke. Alhamdulillah pagi ini semuanya banyak yang sehat. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan doa agar ilmu yang nanti kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita. Ya, baik ketua kelas, silakan Amel untuk memimpin teman-temannya berdoa. Bersiap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tugas yang kemarin. Silakan bukunya dikeluarkan. Tentang apa kemarin? Matematika, tentang kamu bangun rumah. Silakan dikeluarkan. Ya, ada apa, Lili? Iya, Taira. Kamu nggak bawa buku? Sebenarnya saya sudah menyelesaikan tugas pengayaannya, tapi sepertinya saya lupa memasukkan bukunya ke dalam tas. Saya semalam terburu ngantuk sehingga lupa tidak memasukkan bukunya ke dalam tas. Jadi, apakah kamu tidak mengecek kembali isi tas kamu? Tadi saya lupa terburu-buru berangkatnya, maaf Pak. Ya, untuk kali ini Bapak maafkan, tapi tolong lain kali lebih teliti lagi ya kalau mau berangkat sekolah. Nah, untuk kali ini Bapak pinjamin buku Bapak dulu untuk kamu belajar ya. Oh ya, nanti jam istirahat kita ngobrol ya di bawah ya. Mungkin ada sesuatu yang perlu Bapak sampaikan ke Aira ya. Oke. Aira, kenapa kok tadi kamu tidak bawa buku pelajaran sesuai jadwal? Khususnya buku matematika. Iya Pak, maaf saya lupa semalam tidak memasukkan bukunya setelah menyelesaikan tugasnya untuk tugas itu saya selesaikan kok Pak. Sudah selesai tugasnya ya? Sudah. Oke. Iya, Pak Tony percaya, tidak apa-apa. Dulu zaman masih sekolah, Bapak juga pernah kok mengalami seperti ini. Dan ketika itu terjadi memang nggak enak ya rasanya ya, sama teman-teman juga nggak nyaman, kemudian sama Pak Guru juga nggak enak. Tapi sejak kejadian itu Pak Fatoni sudah mengubah pola belajar. Waktunya bagaimana supaya tidak terjadi hal seperti itu gitu. Baiklah, Pak Fatoni tidak ingin membahas itu, tidak ingin membahas kesalahan atau bagaimana Aira tadi tidak membawa buku, tapi Pak Fatoni di sini ingin bersama-sama kita mencari solusi agar ke depan kejadian seperti tadi tidak terulang kembali. Sepakat ya? Iya Pak, sepakat. Oke. Kira-kira kenapa kejadian tadi itu kok bisa terjadi, Aira? Saya lupa Pak, soalnya saya semalam terburu-buru rasa mengantuk Pak. Saya semalam mengerjakan tugas dari Bapak terlalu malam. Pukul 10 malam baru saya kerjakan, sehingga ketika selesai saya sudah sangat mengantuk sehingga tidak sempat memasukkan bukunya ke dalam tas. Kamu pasti punya alasan. Kenapa kok tugasnya itu kamu mengerjakannya terlalu larut malam? Kok tidak jam 6 atau jam 7 saja? Iya Pak, sorenya saya asik menonton televisi, ada acara bagus sehingga saya belajar dan mengerjakan tugasnya terlalu malam. Oh, karena terlalu asik nonton TV ya? Iya. Kalau seperti itu, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah diabaikan oleh Aira? Kedisiplinan. Bagaimana itu? Saya kurang disiplin waktu sehingga ini bisa terjadi.
Jadi menurut Aira sendiri, Aira kurang disiplin ya. Iya. Nah, kalau begitu kedepannya bagaimana? Selanjutnya bagaimana? Dengan kejadian ini ke depan saya akan lebih disiplin. Saya akan belajar terlebih dahulu lebih awal. Dan bila ada tugas yang harus saya selesaikan, saya akan selesaikan lebih awal dan selalu memastikan bahwa semua buku sudah saya masukkan ke dalam tas. Oke, jadi belajar lebih awal, tidak asik nonton TV ya, dikurangi nonton TV-nya, kemudian dicek kembali sebelum berangkat. Selain upaya itu, kira-kira apa lagi yang dapat kamu lakukan agar kejadian tadi tidak terulang kembali selain menyiapkan itu tadi? Sebelum berangkat sekolah, saya akan cek kembali apakah saya membawa buku sesuai jadwal. Oke, jadi sebelum berangkat ya, malamnya dicek, pagi juga sebelum berangkat dicek lagi ya. Kira-kira Aira, siapa yang dapat membantu kamu melakukan hal itu? Mama, Pak, saya akan bilang ke Mama agar selalu mengingatkan saya untuk mengecek tas saya sebelum berangkat sekolah. Wah, bagus Aira. Kalau Bapak boleh tahu, nanti ke depan Aira ini ingin menjadi pribadi yang seperti apa sih? Saya bercita-cita ingin menjadi orang sukses, Pak, sehingga bisa menjadi kebanggaan orang tua. Untuk menjadi orang sukses Aira, ini nasihat dari Bapak, kamu harus punya nilai-nilai kedisiplinan. Nah, untuk mencapai itu, yang kamu lakukan seperti apa? Belajar dengan rajin dan disiplin dalam segala hal. Untuk mencapai kesuksesan di masa depan, kamu belajar dengan rajin dan disiplin dalam segala hal. Nah, baik, mulai sekarang Aira tanamkan itu ya dalam diri kamu. Bapak doakan nanti di masa depan cita-cita kamu tercapai. Iya, Pak, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Kelas dulu ya. Mas Jeff dan Mas Rafa ya ini? Iya, Pak. Tadi Bapak lihat waktu istirahat kalian bermain bola dalam kelas ya? Iya, Pak. Menurut anak-anak, perbuatan tersebut bermain bola di kelas itu baik atau tidak? Tidak baik, Pak. Tidak baik ya? Iya. Ketika anak-anak bermain bola, perasaannya bagaimana? Senang, Pak. Oh, senang ya, karena memang kalian hobi bermain bola ya. Senang dengan sepak bola ya. Oke, itu tidak salah. Tapi kok bermain bolanya di dalam kelas? Iya, Pak. Lapangan sekolah penuh, Pak. Sudah tidak ada tempat lagi untuk kami bermain bola. Lapangannya penuh dengan teman-teman kelas lain gitu ya. Oh, baik. Bapak tidak ingin mencari siapa yang salah karena memang kalian ingin bermain bola begitu ya, dan lapangannya penuh. Baik, Bapak ingin mengajak anak-anak berdiskusi, mencari solusi bila kalian ingin bermain bola dengan tidak dalam kelas. Karena bermain bola dalam kelas itu tentu saja bertentangan dengan aturan kelas kita, bertentangan dengan keyakinan kelas. Betul tidak? Betul, Pak. Memang bermain bola di dalam kelas tidak baik. Oke, itu kalian sudah mengerti. Kira-kira keyakinan kelas apa yang dilanggar ketika anak-anak bermain bola dalam kelas? Mengganggu ketertiban, kenyamanan kelas. Mengganggu ketertiban dan kenyamanan kelas ya. Ada lagi nggak kira-kira yang dilanggar? Apa, Pak? Bisa mengganggu keselamatan karena bisa saja bola yang kami hendak dapat memecahkan kaca, lampu atau kipas angin yang ada di kelas. Memang mengganggu keselamatan. Kalau kalian mungkin tendangnya terlalu kencang, bisa saja kena lampu, kena kipas di kelas ya, malah jadinya membahayakan begitu ya. Baik, anak-anak, ke depan apa yang kira-kira kalian lakukan supaya dapat bermain bola tanpa melanggar keyakinan kelas? Kami mencoba mencari tempat lain, Pak. Mungkin bisa diskusi silakan sekolah di sana juga ada halaman kosong meskipun tidak seberapa luas. Ada lagi? Kami juga bisa melakukan kegiatan lain, Pak, selain istirahat, bisa bermain permainan lain tanpa mengulang bola yang dapat mengganggu ketertiban kelas. Misalnya bermain apa?
misalnya bermain apa? Bermain tebak kata, apalagi oh ya engklave. Atau kami juga bisa membaca buku di perpustakaan sekolah. Di sana kan juga banyak papan permainan. Nah, bagus. Dengan begitu, anak-anak sudah dapat mewujudkan keyakinan kelas. Apa tadi yang kita wujudkan jika seperti itu? Ketertiban, kerapian, Ketertiban dan kerapian. Ada lagi? keselamatan, disiplin, dan tanggung jawab. Iya, keselamatan, disiplin dan tentu saja tanggung jawab. Oke, jadi mulai besok anak-anak sudah tidak bermain bola dalam kelas lagi ya, cari tempat lain ya. Ya, Pak. Oke, sepakat? Sepakat. Oke. Nah, oke, terima kasih anak ya. Sekarang anak-anak bisa kembali ke kelas. Silakan. Assalamualaikum, saya Kumang, pemeran karakter Aira dalam video praktik di 3 restitusi bersama Pak Fatoni. Setelah melaksanakan praktik di 3 restitusi, saya menjadi paham bahwa tindakan kita yang bertentangan dengan keyakinan kelas harus kita perbaiki sendiri dengan penuh kesadaran. Terima kasih. Melakukan kegiatan praktik di 3 restitusi kami sadar penting